Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pagi hari ini mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusan, sehat badan dan lancar urusan dan aktivitasnya, barokah semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview pesanan dari Bapak Heru Ardiansyah yang ada di Depok. Satu piece pisau sembelih kambing, sarung kulit premium, kulit sapi asli, jahitan rapi, model cetekan, ada cantolan ikat pinggang. Untuk yang ingin memesan sarung kulit, ukuran, bentuk, modelnya bagaimana, warnanya coklat atau hitam, untuk pisau maupun goloknya silahkan bisa dikomunikasikan dengan admin kami. Contohnya yang ini, yang terbaru ini sarung kulit sapi asli tebal, model selobokan, jahitan rapi ya. Ini cantolannya, model selobokan, bisa model cetekan, ini model lipat, ada yang model ditumpuk ya, ditumpuk kiri kanan atas bawah jahitan ada. Ini model lipat ya. Kalau model ditumpuk cakep, kiri kanan jahitan, selera. Dan misalkan kepingin goloknya atau pisaunya disarungin, bisa dikomunikasikan dengan admin. Bisa juga barangnya dikirim ke gubuk GSN atau melalui chattingan, nanti diukur secara detail. Insya Allah tim kami siap. Termasuk juga untuk sarung kapak. Nah ini untuk kapak. Tuh, tebal untuk daging kulitnya, cetekan. Ini cetekannya, kapaknya masih digarap. Terus selanjutnya kita juga ada ini mohon maaf ini nge-reviewnya kurang enak kalau posisi berdiri memang. Jadi kita prepare bersih-bersih di ruang tamu untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi kesuksesan khitanan putra kami nanti di hari Sabtu, dan acara maulidnya, walimahnya, mohon maaf, acara walimahnya hari Minggu, hari Ahad besok. Jadi Jumat sore itu di khitan, dan hari Ahadnya nanti kita mengundang orang kampung, termasuk juga seluruh sahabat GSN kami undang yang bisa, yang dari Jawa Timur khususnya dan umumnya Jawa Tengah maupun Jabodetabek. Harapan kami bisa ngumpul lah gitu, pengen ngumpul-ngumpul, seneng gitu, ketemu semuanya, ngobrol asik di sini itu kan seneng. Jadi kita bersih-bersih di sini, ditaruh di lantai atas. Ini ada batu asahan 2 sisi, yang ini grade 1000 dan 6000. Jadi batu asahan ini sangat recommended buat Anda yang suka ngasah pakai batu. Ini 2 sisi, grade 1000 dan 6000, 2 sisi, ada karetnya, lengkap dengan karetnya, tapi tidak ada tatakan. Dan ketika mau dipakai mengasah, direndam dulu malam, semalaman direndam, paginya dipakai sambil ditetesin air. Caranya kalau manual ya pakai dicibukkan di air gitu, tapi kalau yang modern bisa dibelikan di apotek itu infus ya, tabung infus, selangnya diukur, netes, pokoknya netes, nanti dipakai ngasah. Recommended, sangat ngegerus, cepet banget ini.
buat yang seneng ngasah. Selanjutnya ini ada grid 3000 versus 8000. Mantap ini, warnanya seperti ini, 3000 versus 8000 untuk finishing tentunya. Tapi tetap ini kan alat ya, alat atau media untuk mengasah. Jadi kalau mengasah itu ada batu alam, ada batu pabrikan, jenis model bentuknya macam-macam juga sama. Bentuknya ada yang umumnya kotak, ada yang tipis, ada yang gede, ada yang jumbo, ada yang bentuknya V, letter U, macam-macam. Ada yang macam-macam lah, intinya sama. Alat ya, ini media untuk mengasah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tajam. Terus ada yang pakai stick, ada yang macam-macam. Jadi intinya hasil asahannya itu tajam gitu aja cukup. Kalau saya pakai ini ketika terjadi rolling atau chipping, tapi kalau parah ya tetap turun ke bengkel begitu. Terus untuk batu alamnya ini kita ada batu alam grade 3000, 4000 dan 8000 grade-nya. Tapi ya secara akurasinya kemungkinan masih di bawah pabrikan. Kalau pabrikan bisa akurat betul. Baik, lanjut kita untuk yang review pisau. Ini barangkali ada yang berminat untuk sahabat-sahabat GSN yang lain. Ini pesannya Bapak Ardiansa yang ada di Depok. Cakep banget pisaunya. Ini kalau berminat di bengkel kita masih ada banyak. Belum bisa kita kegarap ya, belum bisa nggarap. Sarungnya tebal. Handle-nya Galesono Geling. Pinnya di sini kuningan, peksinya dalam, ada dural. Materialnya baja Willis Gen 2. Untuk sembelian kambing enak banget ini. Kecil tapi manis, pedes juga. Kalau yang sudah tatak, yang sudah terbiasa dan sapinya tidak terlalu jumbo, ini bisa untuk sembelian sapi, kayak tarik murni ataupun dorik setengah. Pegang yang lehernya tidak ngelambir tentunya. Kalau ngelambir itu kelihatannya nggodot padahal bilah itu belum masuk. Makanya harus benar-benar kencang. Tapi kalau misalkan dapat ketemu sapi warna coklat, warna yang sapi-sapi Madura itu tanpa gelambir kan, nah itu dipegang aja sudah kelihatan kenceng, enak. Tarik murni atau dorong seret separuh gini, yang penting ngebuka. Saat turun itu ngebuka dan prosesnya tidak slow, harus cepat. Seret angkat. Kalau powernya full bisa langsung ngebuka lebar, insya Allah dorik cukup atau tarik murni sekali tarik cukup gitu. Yang penting tahu ukuran leher sapi, kekencangannya, ngelambir dan tidaknya, tebal kulit dan dagingnya itu tahu ukurannya. Jangan kita mentang-mentang tarik murninya sudah bisa, lantas menggunakan pisau sekecil ini untuk sembelian sapi jumbo. Nanti kalau nggak tuntas, ketika ditarik ke atas tidak tuntas, maka saat turun itu susah karena pendek gitu. Saat turun susah, apalagi kita nervous. Ditonton banyak orang, terus jam terbang kurang, sudah mental jatuh ketika kita tarik seret, dilihat ternyata ada separuh selang makan misalkan tidak putus. Wah, mau turun susah ini karena pendek. Itu makanya alasannya kenapa para master-master itu tidak jumo lantas memakai bilah-bilah pendek itu karena tahu ukuran. Buat apa coba gitu loh, buat apa coba ketika kita pakai pisau segini menyembelih sapi jumbo. Jangan ada perasaan kita itu untuk pamer, karena ketika kita mempersiapkan diri, tim yang merobohkan, kita tenang-tenang tidak ngoyo, sudah nyabut pisau begini posisinya, yang betul begini ya, besar, kecil, pendek, bentuknya bagaimanapun, megangnya begini diamankan ketika Idul Kurban, saat orang rame. Jangan lantas kita sudah siap-siap, wah biar orang lah pakai pendek, sudah terbiasa aja gini gitu dipikirnya. Tapi jangan, karena ini alat kita itu hanya lantaran gitu loh, diberi kemudahan oleh Allah. Jangan kita mengandalkan oh ini loh saya gitu, jangan seperti itu, tidak baik.
karena banyak sekali sembelihan yang gagal dari para eksekutor itu datangnya dari diri pribadinya. Pisaunya mungkin sudah tajam, tapi karena itu tadi. Oke ya, ini manis sekali. Barangkali sahabat-sahabat GSN kepengen yang pisau sembelihan model seperti ini, bisa dipesan. Material baja wilis tanpa rikaso, panjangnya ini 15,3, masuk 15 cm. Mantap. Terlebarnya 3 cm, ketebalan 2,5 mili. Rapi banget. Kita tes di tisu untuk ketajaman sembelihan. Itu ngetesnya di tisu. Perhatikan, ketika bilah itu digesekkan langsung masuk, maka hasil selisnya meskipun pelan tetap halus tersayat, bukan sobek. Ini mantap kalau seperti ini. Insya Allah tidak menyakiti hewan kurban. Terus selanjutnya peralatan sembelihan yang lain. Setelah selesai menyembelih, ditekuk begini lagi. Meskipun belum menahan darah, cari tempat cucian, keran, atau kalau tidak ada ya air di bak gitu. Ambil handuk, cuci bersih, lap kering. Di lap kering baru disarungkan. Setelah itu sambil nyantai kita stropping, men-stropping, baik posisi berdiri maupun duduk. Di stropping begini, meskipun tidak ada chipping ataupun rolling. Di stropping, diteskan di tisu. Jadi kita harus bisa, eksekutor harus bisa slice tisu, belajar harus di stropping. Kalau terjadi chipping atau rolling, maka musuhnya ini honing atau sharpening. Kalau sharpening yang fine cut, yang dirabanya itu halus tapi dilihat kasat mata dia ada teksturnya seperti serat gitu. Nah itu fine cut, atau yang lebih tinggi lagi, atau yang agak kasar dikit. Nah itu bisa ya seperti ini, bisa disudut ataupun dipreskan, dipepetkan, diflatkan. Nah, begini. Oke ya, baru di stropping lagi. Finishingnya di sini, endingnya di stropping kulit. Mau mengasah pakai media apapun, mau pakai mesin, pakai batu, pakai honing, sharpening, tetap finishingnya di sini. Kalau cuman di mesin sampai kinclong ataupun sampai satin tanpa di stropping, hasilnya nggak bisa slice tisu, nggak bisa, tidak bisa. Jadi tetap finishingnya di stropping. Jadi itu media, jangan kita fanatik ilmu, fanatik guru. Itu saya sumuk saya. Apa namanya? Ini jaket benar-benar tebal, jaket GSN. Di sini ada logo. Ini jaket bomber, ini tebal banget, enak buat musim hujan ataupun berkendara. Di sini logo Julia GSN, di sini nama, di sini tertulis Julia Eksekutor yang ada tulisannya kuning, ada logonya, ada bawah ada pisau yang ada tetesan darahnya, di sini merah putih. Barangkali berminat bisa dipesan. Di belakang tulisannya sahabat GSN gede, hangat. Kalau di rumah gini, meskipun tadi kedinginan, langsung ongkep, kalau bahasa Jawa Timurannya ongkep atau sumuk itu, gerah. Nah itulah. Oke, setelah finishing di stropping baru diteskan. Ini harus benar-benar bisa. Harapan saya pribadi, seluruh sahabat GSN, baik yang pemula maupun yang sudah bangkotan atau sudah tahunan, wajib bisa slice tisu. Nah, oke. Di stropping supaya ngerti ukuran. Kalau cuman slice kertas itu nanti ada yang bisa slice tisu, ada yang tidak. Meskipun saya sendiri yang mengetes. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau menyindir perasaan. Intinya semuanya kita hanya memberikan edukasi. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.